Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini Selasa 13 Agustus 2024 kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo. Adapun tema renungan hari ini adalah perasaan Bapa. Tema ini didasarkan pada bacaan dari kitab 2 Samuel 18 ayat 19 sampai 33. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Bersama mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, di pagi yang indah ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk hari baru pemberian-Mu. Kami bersyukur bahwa kami saat ini masih Tuhan beri kesempatan untuk hidup dan menjalani hari-hari kami. Terima kasih untuk semua yang boleh terjadi dalam hidup kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kami yang lepas dari perhatian dan kuasa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, bimbing kami untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan kami. Dan bimbing kami untuk merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, di pagi yang indah ini kami ingin mengawali hari kami dengan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan berfirman kepada kami dan menolong kami untuk dapat merenungkannya dan memahami kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita membaca dan memperhatikan kitab 2 Samuel pasal 18, 2 Samuel pasal 18 ayat 19 sampai 33 yang demikian bunyinya. Kabar kematian Absalom dan kesedihan Daud. Kemudian berkatalah Ahimaas bin Zadok, "Biarlah aku berlari menyampaikan kabar itu kepada raja, bahwa Tuhan telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuh-musuhnya." Tetapi kata Yoab kepadanya, "Hari ini janganlah engkau yang menjadi pembawa kabar. Pada hari lain bolehlah engkau yang menyampaikan kabar. Tetapi pada hari ini hendaklah engkau tidak menyampaikan kabar, karena putra raja sudah meninggal." Lalu kata Yoab kepada seorang Etiopia, "Pergilah, beritahukanlah kepada raja apa yang kau lihat." Orang Etiopia itu sujud di hadapan Yoab, lalu berlari pergi. Ahimaas bin Zadok berkata lagi kepada Yoab, "Apapun yang terjadi, izinkanlah aku juga lari menyusul orang Etiopia itu." Tetapi kata Yoab, "Mengapa engkau juga mau pergi, anakku? Bukankah engkau tidak memiliki kabar yang menguntungkanmu?" Jawabnya, "Apapun yang terjadi, aku mau pergi." Kata Yoab kepadanya, "Kalau demikian, pergilah." Ahimaas pun berlari melintasi lembah Yordan, sehingga ia mendahului orang Etiopia itu. Adapun Daud sedang duduk di antara kedua pintu gerbang, sementara penjaga naik ke bagian atas pintu gerbang pada tembok kota. Ketika ia melayangkan pandangnya, tampaklah seorang datang berlari sendirian. Penjaga itu berseru memberitahu raja. Lalu raja berkata, "Jika ia seorang diri, ada kabar yang dibawanya." Sementara orang itu mendekat, penjaga itu melihat seorang yang lain datang berlari. Lalu berserulah penjaga itu kepada penjaga pintu gerbang, "Lihat, ada seorang lagi datang berlari sendirian." Kata raja, "Ia pembawa kabar." Penjaga itu pun berkata, "Aku lihat cara berlari orang pertama seperti cara berlari Ahimaas bin Zadok." Kata raja, "Ia orang baik. Ia datang dengan kabar baik." Lalu Ahimaas berseru katanya kepada raja, "Salam sejahtera." Ia pun sujud di hadapan raja dengan mukanya sampai ke tanah serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menaikkan tangannya melawan tuanku raja." Kemudian raja bertanya, "Selamatkah Absalom orang muda itu?" Jawab Ahimaas, "Ketika Yoab mengutus hamba raja, hambamu ini, aku melihat kerumunan besar,
Tetapi aku tidak tahu apa itu. Kata raja, menyingkirlah, berdirilah di sini. Ia menyingkir dan berdiri di sana. Kemudian tampaklah orang Etiopia itu datang. Kata orang Etiopia itu, Tuanku raja mendapat kabar baik, sebab hari ini Tuhan telah memberi keadilan kepada tuanku dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tapi raja bertanya kepada orang Etiopia itu, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab orang Etiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh-musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku dengan niat jahat. Terguncanglah hati raja, lalu naiklah ia ke atas pintu gerbang dan menangis. Sambil berjalan ia berkata demikian, anakku Absalom, anakku Absalom. Andai saja aku yang mati ganti engkau, Absalom, anakku. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Kiranya kita dimampukan untuk dapat merenungkan dan memahami kehendak Tuhan serta melakukannya. Sahabat Petra yang terkasih, dari bacaan tadi kita melihat bagaimana seorang Raja Daud sangat bersedih karena anaknya yang bernama Absalom meninggal dunia. Kalau kita tahu sejarah suci saudara-saudara, kita akan tahu bahwa Absalom adalah anak dari Raja Daud yang balelo, yang menentang, yang melawan kepada ayahnya sendiri, yaitu Raja Daud. Dan ketika Absalom menentang ayahnya sendiri, tidak hanya itu, ia juga melakukan banyak hal yang tidak benar di hadapan Allah. Ia meniduri gundik-gundik atau selir-selir dari Raja Daud, dan ia berbuat hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi saudara-saudara, ketika Absalom menentang ayahnya, memberontak kepada ayahnya, berperang melawan ayahnya, maka tentara-tentara Raja Daud menyerang Absalom dan pasukannya. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Pasukan itu kalah dan Absalom mati, tidak langsung terbunuh pada peristiwa peperangan itu, tetapi rambutnya tersangkut di pohon tarbantin dan kemudian ia tergantung di atas pohon tarbantin itu, dan kemudian Yoab membunuh Absalom ini. Dan kemudian Absalom dilemparkan di sebuah timbunan dan kemudian didirikan di situ batu, dan itu menjadi batu peringatan untuk memperingati atau untuk mengingat Absalom, dan tugu itu yang didirikan di atas tempat di mana Absalom dilemparkan dalam lubang besar itu disebut tugu Absalom. Nah saudara-saudara, pada waktu itu Raja Daud yang masih di istana, dia merasa sangat sedih. Ia tahu bahwa Absalom anaknya ini memberontak kepadanya. Tapi saudara-saudara, seperti kata orang Jawa, sak tega-tegane larane, ora tega patine. Meskipun mungkin kita bisa melihat anggota keluarga kita karena kita marah, kita mungkin nyukurin gitu ya, syukur, sakit dan sebagainya. Tapi ketika orang yang melukai hati kita meninggal, pasti kesedihan tidak akan bisa terbebaskan dari hati kita. Itu yang dirasakan oleh Raja Daud atas diri anaknya Absalom yang meninggal dunia. Saudara-saudara, kita melihat ada dua orang yang diutus untuk memberitakan kematian dari Absalom ini. Mereka diutus oleh Yoab. Yang satu adalah, sebetulnya yang diutus itu adalah orang Etiopia, tapi Ahimahas bin Sadok juga ingin menyampaikan berita itu.
Jadi di sini kita melihat bagaimana orang-orang lain itu melihat betapa Absalom itu anak yang kurang ajar, anak yang tidak benar, anak yang hidupnya pantas untuk dihukum, anak yang pantas untuk mati, anak yang pantas untuk dibunuh. Itu pemikiran banyak orang pada saat itu di kerajaan Israel. Karena melihat betapa anak ini sangat-sangat memberontak melawan ayahnya sendiri, yaitu Raja Daud. Tapi saudara-saudara, ternyata pandangan, pemahaman, anggapan orang banyak ini berbeda dengan anggapan, pemahaman dari Raja Daud, ayah dari Absalom ini. Sak jelek-jeleki, sak elek-eleke anaknya, Absalom tetaplah anaknya. Sehingga kalau kita baca di perikop sebelumnya, ketika Yoab itu memimpin perang melawan Absalom, Raja Daud berpesan kepada mereka, jangan kamu bunuh Absalom. Jadi ini pesan yang sangat penting, tetapi saudara-saudara, kalau Absalom nggak dibunuh, pasti akan terjadi hal-hal yang mengerikan. Oleh karena itu, ketika rambut Absalom nyangkut di pontar-bantin, kemudian Yoab membunuh Absalom. Saudara-saudara, meskipun begitu, saudara-saudara, sekali lagi hati seorang ayah, hati seorang bapa tidak akan tega melihat anaknya mati, tidak akan tega mendengarkan anaknya mati. Oleh karena itu kita bisa melihat bagaimana Raja Daud menangis. Bahkan Alkitab mengatakan dalam ayat 33, terguncanglah hati raja, lalu ia naik ke ruang atas pintu gerbang dan menangis. Sambil berjalan ia berkata demikian, anakku Absalom, anakku Absalom. Andai saja aku yang mati ganti engkau, Absalom, anakku. Saudara-saudara, dari ungkapan, tangisan hati Raja Daud yang terguncang hatinya karena kematian anaknya yang memberontak itu, kita melihat bagaimana hati seorang bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengibaratkan hati perasaan seorang bapa, kita mengingat akan Bapa kita di sorga, Allah kita yang maha kasih, yang sangat mengasihi kita, umatnya, manusia ciptaannya, siapapun kita. Ia selalu mau menerima kita meskipun kita mau memberontak kepadanya. Ia mau kita tetap hidup. Ia mau kita bertobat dan kembali berjalan yang benar. Ia akan menyesal ketika kita mati dan jatuh dalam dosa. Karena itu saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk belajar bagaimana hati seorang bapa. Bagaimana hati Bapa kita di sorga, Allah kita. Ia mau supaya kita menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Orang-orang yang tidak memberontak. Dan sekalipun kita memberontak di hadapan Tuhan, melakukan dosa di hadapan Tuhan, tapi Tuhan mau selalu membuka tangannya untuk kita kembali kepadanya. Ada banyak yang membuat orang jatuh dalam dosa. Ada banyak luka batin yang membuat orang tanpa disadarinya melakukan hal-hal yang tidak benar, bahkan menyakiti hati orang lain. Ada banyak rupa-rupa dosa yang dilakukan manusia. Tapi saat ini kita diingatkan bahwa Allah kita selalu membuka tangannya untuk menanti kedatangan kita, untuk kita kembali kepadanya. Apapun keadaan kita, duka Allah akan ada ketika kita jauh darinya. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu pelajaran pertama saudara-saudara. Pelajaran yang kedua saudara-saudara, kita diajar untuk melihat bagaimana perasaan seorang bapa yang walaupun telah disakiti, yang walaupun telah dibuat murka, sebetulnya pasti Daud akan murka, Raja Daud pasti murka
Ketika anaknya memberontak, pasti ia marah. Ketika anaknya meniduri gundik-gundik atau selir-selirnya, pasti marah. Secara manusiawi pasti marah, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, semarah-marahnya Raja Daud sebagai seorang bapak, seorang ayah, tapi ia tetap mengasihi Absalom. Ini pelajaran kedua. Mari saudara-saudara, apapun keadaan anak-anak kita, apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita, mari kita tetap mengasihi mereka. Mari kita tetap mengharapkan yang terbaik bagi mereka. Mari kita terus mengusahakan yang terbaik bagi mereka. Bukan untuk memanjakan mereka. Bukan untuk membiarkan mereka dalam hidup dosa. Bukan membenarkan kehidupan dosa anak-anak kita. Tapi kita peduli mengasihi mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Agar mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, ini yang perlu diperhatikan saudara-saudara. Kadang-kadang orang tua mengasihi anak-anak dengan kasih yang salah. Mereka mengasihi dan mereka memaknai, mengartikan kasih sebagai ya kalau mengasihi ya dituruti aja apa maunya anak-anak. Ya anak-anak gak benar, hidupnya bermewah-mewah, ya dituruti aja wong kita akan mengasihi mereka. Saudara-saudara, yang namanya mengasihi anak tidak seperti itu. Mengasihi anak adalah menghendaki anak untuk melakukan yang benar. Tidak hanya yang baik, tapi yang benar di hadapan Tuhan. Dan itu harus kita wujudkan melalui tindakan tegas kita. Melalui tindakan kasih kita. Kasih itu bukan berarti lalu menuruti segala keinginan anak-anak kita. Kasih itu mengarahkan pada hal yang benar. Nah, itu yang dilakukan oleh Raja Daud. Ia mengasihi Absalom walaupun Absalom memberontak kepadanya. Ketika Absalom maju berperang melawan Raja Daud tidak hanya kemudian diam dan membiarkan Absalom memerangi dia dan mengalahkan dia. Karena dia tahu bahwa Raja Daud tahu bahwa Absalom salah, maka ketika Absalom berperang melawan Raja Daud menjawabnya dengan melawan, dengan peperangan. Tapi saudara-saudara, dalam peperangan itu Raja Daud berpesan, jangan sampai Absalom anakku mati terbunuh. Nah, ini sesuatu yang baik, benar, yang luar biasa saudara-saudara. Jadi meskipun dilawan, Raja Daud ini melawan Absalom, tapi ada satu hal yang Raja Daud inginkan, yaitu bahwa anaknya tetap hidup. Saudara-saudara, artinya apa bagi kita orang tua? Ini tidak hanya bicara tentang bapak atau papa atau ayah, tapi juga ibu. Mungkin anak kita nggak benar, itu harus kita lawan. Kalau anak kita sedang tersesat, kita harus mencarinya. Kalau anak kita sedang dalam keadaan yang tidak benar, kita harus melawannya. Tetapi kita harus tahu benar bahwa kita melawan untuk kebaikannya, untuk hidupnya, untuk sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya. Sehingga saudara-saudara, ini mesti menjadi sesuatu yang kita pegang. Hati yang penuh kasih bukan berarti memanjakan, tapi hati yang penuh kasih seperti hati Allah Bapa kita adalah hati yang mengharapkan anaknya terkasih itu selamat. Itu tujuannya. Jadi apapun yang kita lakukan adalah untuk menyelamatkan anak-anak kita. Jangan sampai mereka jauh tersesat, jangan sampai mereka memberontak, jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang jauh dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, meski ada dialog terus-menerus, mungkin pertentangan, tapi pertentangan itu jangan membuat kita kemudian membenci, jangan membuat kita kemudian mengharapkan yang tidak baik atas diri anak-anak kita. Pertentangan, kalau anak-anak kita menentang, kita harus tegas menyampaikan prinsip-prinsip, tetapi saudara-saudara, kita harus mengatakan bahwa aku ingin menyelamatkan hidupmu. Tapi saudara-saudara, di atas semuanya itu, kita yang orang tua biasa sebagai manusia, kita harus meletakkan semua upaya kita dalam kuasa kasih Allah Bapa di surga. Karena kasih Allah Bapa di surga itulah yang melampaui segala hal.
Dan itulah yang memampukan kita untuk mengasihi anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada kita. Orang tua dan anak bisa berbeda pendapat, berbeda jalan hidup, mungkin malah bertentangan. Tapi satu hal yang penting, keselamatan dalam kasih Tuhan, dalam jalan yang benar dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur bahwa kami boleh merenungkan firman-Mu pada saat ini. Tolong kami ya Tuhan agar kami boleh menjadi orang-orang yang melakukan kasih Tuhan, kasih Bapa. Karuniakanlah kasih Bapa itu dalam hati kami semua, baik para bapa maupun para ibu. Biarlah kasih Tuhan itu yang mendasari hidup kami untuk mendidik mengasuh anak-anak cucu-cucu, mendidik mengasuh menjadi berkat bagi orang-orang yang lebih muda dari kami. Biarlah kasih Bapa itu menjadikan kami bijaksana, menjadikan kami juga sekaligus penuh kasih dan juga tegas dalam menjalani hidup ini. Karena ada banyak tantangan dan cobaan yang dihadapi oleh anak-anak muda. Tapi biarlah kasih-Mu ya Bapa menguasai hati kami, sehingga kami dapat melakukan kasih-Mu dengan penuh bijaksana yang dari Tuhan. Kami sadar bahwa tidak mudah untuk berkomunikasi dengan yang muda, tapi biarlah kasih Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Roh Kudus memimpin kami untuk menyelamatkan anak-anak muda, generasi kami, anggota keluarga kami tetap berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya sepanjang hari ini dalam penyertaan berkat-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin, memandu, dan memberkati kami. Pekerjaan kami serahkan kepada Tuhan. Tugas-tugas kami apapun yang kami lakukan hari ini, kami mohon berkat-Mu agar biarlah memuliakan nama Tuhan. Tidak hanya menjadi berkat bagi kami, tapi juga orang-orang sekitar kami dan keluarga kami. Kami juga berdoa untuk Radio Petra dengan segala perangkat yang ada, orang-orang yang melayani di dalamnya, Tuhan berkati dan Tuhan pakai. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya, juga keluarga kami sepenuhnya, baik yang jauh maupun dekat, dalam kasih, kuasa, berkat, tuntunan kasih-Mu. Kami serahkan semua ini, kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini Selasa 13 Agustus 2024. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan bagi kita semua untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.